أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. صدق الله العظيم. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat kelima namanya surat Al-Ma'idah, ayatnya ayat 18. An Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, la yajtami'u fi hadzal zamani li ahadin malun illa wa indahu khamsu khisalin tulul amali wa hirsun ghalibun wa syuhhun syadidun wa qillatul wara'i wa nisyanul akhirati. Sufyan ats-Tsauri beliau berkata, harta tidak akan berkumpul pada zaman sekarang ini bagi seseorang kecuali ia memiliki 5 hal, yaitu panjang lamunan atau pengharapan. Yang kedua, tamak yang dapat mengalahkan segalanya. 3, teramat kikir. 4, sedikit waroknya. 5, melupakan akhirat. Ar-raghibu fid dunya malumun wa talibu fuduliha matmumun. Orang yang mencintai dunia tercela
Sedangkan orang yang mencari kelebihan dari ukuran cukup dalam urusan dunia terhina. Jadi dalam masalah ini kita harus mengambil jalan tengah atau sederhana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, laisa khairukum man tarakad dunya lil akhirati walal akhirata lid dunya walakin khairukum man akhadha min hadihi wa hadihi. Orang yang paling baik di antara kamu bukanlah orang yang meninggalkan dunia karena akhiratnya, dan bukan pula orang yang meninggalkan akhirat karena dunianya. Akan tetapi orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mengambil dunia dan akhirat kedua-duanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Ya, minta tolong Bu Rinda dibukakan surat kedua, namanya Al-Baqarah ayat 200. Surat Al-Baqarah ayat 200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Ya, jadi mereka berdoa, berilah kami kebaikan di dunia. Jadi tujuannya hidup mereka adalah dunia melulu. Ya, dikiranya dunia ini adalah tujuannya. Padahal di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Nah, ini termasuk orang-orang yang berada di surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 6 sampai ayat 20. Mereka hanya mendapatkan dunia, tapi saat dia meninggalkan dunia ini atau mati, maka kasihnya Allah itu diganti dengan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya. Jadi ibadahnya, taatnya kepada Allah ini adalah main-main. Jadi naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Seperti yang ada di surat An-Nisa ayat 142 sampai 145, ibadahnya orang-orang munafik itu adalah malas dan juga main-main. Artinya dia juga pergi haji, tapi juga masih berbuat keji. Dia sholat, tapi juga masih maksiat. Nah, inilah yang dulu pernah kita katakan STMJ. Jadi sholat terus, maksiat jalan, ya, maksiatnya jalan, naudzubillah summa naudzubillah. Maka Allah memberikan solusi di An-Nisa tadi ayat yang ke-146 sampai 147.
Beda dengan yang ada di 201 dan 202 dari surat Al-Baqarah ini, inilah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, untuk kita ikuti. Namanya doa sapu jagat. Ya. Coba Bu Vina, ayat 201 dibaca. 201 Al-Baqarah. Nggih. Tadi aku kan 200. 201. Surat Al-Baqarah ayat 201. Dan di antara mereka ada orang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Ya, jadi minta agar dunianya hasanah dan akhiratnya hasanah, di barzah juga hasanah, dan terhindar dari api neraka. Ya, adab neraka. Ini adalah kemenangan yang besar yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu Desia, 202-nya Bu Desia. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Jadi balasan-balasan yang diterima oleh orang-orang yang beriman takwa, maka Allah sangat cepat ya perhitungannya, balasannya kepada kita. Makanya mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka semuanya diberikan Allah sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat ketiga ayat 185 Bu Rinda. Surat Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, jadi jangan sampai dunia yang indah ini memperdaya kita. Lah semuanya itu kita kenal dengan dunia, kita kenal dengan akhirat, kita kenal dengan alam barzah. Semuanya itu melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, yang telah diajarkan kepada para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan para tabi'in, hingga para habaib, para kiai, para ustadz, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti langkah jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mereka adalah termasuk umat-umat yang pilihan di muka bumi ini. Coba lihat Bu Vina, surat keempat ayatnya 69 dan 70.
surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, jadi sekali lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai teman-teman yang baik, mempunyai sahabat-sahabat yang baik, dan kita ini adalah umatnya, disebut sebagai saudara-saudari dari Nabi Muhammad. Kalau dulu yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sahabat atau temannya Nabi. Sedangkan kita oleh Nabi disebut saudara-saudari Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya. Ya, 70, Bu. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui. Ya, jadi karunia yang diberikan Allah kepada kita, adanya Islam, adanya iman, adanya ihsan, ini harus kita syukuri. Karena dengan itu nanti kita membangun dunia ini dengan miniatur akhirat. Jadi dunia ini adalah mazra'atul akhirat. Jadi tempatnya bercocok tanam untuk kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Minta tolong Bu Rinda surat 28 ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi kalau sudah kita merasakan namanya ladatnya iman, ladatnya Islam, ladatnya ihsan, maka beristiqomahlah kita. Jangan sampai iman kita itu lepas dari kita, menjauh dari kita, dikarenakan kita berbuat yang namanya al-fasad. Al-fasad adalah berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk fujur, termasuk RFJ, rofas, fusuk, jidal, KDF, kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Ini semua adalah biang keladinya kerusakan. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita jalan-jalan yang fujur harus kita jauhi, dan jalan-jalan takwa harus kita dekati. Baiklah, mari kita lanjutkan kajian kita di surat kelima tadi, ayat yang ke-18. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau datang kepada Nu'man bin Ada, Bahri bin Amr, dan Syas bin Adli setelah terjadi pembicaraan
di antara Rasulullah dengan mereka. Akhirnya Rasulullah mengajak mereka masuk Islam dan memperingatkan mereka dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehadiran seorang nabi dan rasul itu senantiasa memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman takwa. Seperti di surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Orang-orang yang akan dimasukkan surga berombongan bersama-sama sehingga mereka tumbuh yang namanya semangat pribadi, keluarga dan umat dengan adanya informasi dari Nabi supaya kita senantiasa berada di jalan yang benar. Demikian pula Nabi juga memberi peringatan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat keji dan mungkar. Makanya ada istilahnya apa, Bu? Amar ma'ruf, nahi mungkar, menyuluh orang ya itu ma'ruf sama mungkar itu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Karena kalau perbuatan mungkar itu dilakukan, maka siksa Allah akan diturunkan ke dunia ini. Oleh karena itu harus dicegah dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan hati kita, supaya kemungkaran itu tidak merajalela sehingga bumi ini banyak dihuni oleh orang-orang yang beriman takwa, sehingga keberkahan akan diturunkan kepada kita, ya. Maka mereka berkata, janganlah engkau menakuti kami, wahai Muhammad. Demi Allah, kami adalah putra-putra Allah dan kekasihnya. Maka turunlah ayat ini. Mereka mengatakan dia adalah putra-putra Allah dan kekasihnya. Ini perlu berhati-hati. Jangan sampai kita ini memuja diri kita melampaui batas. Mengaku apa, Bu? Putra-putra Allah. Anaknya Allah. Kekasihnya Allah. Saya ini nanti tidak akan disiksa. Loh, ini apalagi dia berada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Tentunya tidak boleh begitu. Jadi kita harus punya sopan santun kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi, para habaib, para kiai. Ini semuanya harus berhati-hati di dalam ucap, hati, dan perbuatan. Jadi harus berhati-hati karena yang disampaikan adalah firman-firman Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Perkataan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dibantah oleh Allah, yang maksudnya, katakanlah hai Muhammad kepada mereka, kalau benar kamu putra-putra Allah dan kekasihnya yang memiliki keistimewaan khusus lebih dari yang lain-lain, sebagaimana yang kamu sangka, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu di dunia,
sebagaimana yang telah banyak kamu derita, baik mengenai tempat kamu beribadah, negeri kamu, maupun kerajaan kamu, dan lain-lain. Sebab ayah tidak akan menyiksa anak-anaknya dan tidak akan menyiksa kekasihnya. Oleh karena itu, kamu bukanlah putra-putra Allah dan bukan pula kekasihnya yang memiliki keistimewaan sebagaimana yang kamu sangka. Nah, ini namanya salah tapi ngakunya apa, Bu? Soleh. Benar. Ya, salah ngakune soleh. Soleh. Ya. Buruk ngakunya benar, ya Bu. Salah ngakunya benar, ya Bu. Apalagi salah ngakune soleh. Nah, kan membingungkan ya Bu. Bisa membingungkan ya Bu. Kalau orang salah dia ngaku perwakilan orang soleh. Nah, kok begini, orang soleh kok begini. Mau dikatakan salah kok kayak orang soleh, mau dikatakan soleh kok kayak orang salah. Lah, itu nanti bisa membingungkan umat ya Bu. Makanya kita berhati-hati. Tetapi kamu adalah manusia biasa dan hamba Allah seperti manusia lainnya. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Barang siapa yang berhak diampuni dan menyiksa orang-orang yang berhak disiksa sesuai dengan kehendaknya. Loh Bu, jadi ada orang-orang yang harus disiksa, orang-orang yang harus dimasukkan ke dalam neraka, seperti di surat Al-Baqarah ayat 6-20. Ini harus disiksa karena dia sudah mati hatinya, sakit hatinya, sehingga pekerjaannya selalu menentang Allah dan Rasul-Nya, sehingga dia lupa ya tugas hidupnya untuk beribadah, tujuan hidupnya untuk mencari ridhonya Allah, fungsi hidupnya sebagai hamba Allah dan pemimpin, duadak malah di muka bumi ini membuat kerusakan. Ini kan tidak cocok ya. Jadi hamba-hamba Allah ini adalah harus menebar namanya kasih dan sayang, membagi yang namanya kebaikan-kebaikan itu, membacakan firman-firman suci, membacakan hadis-hadis Nabi, sehingga mereka umat ini akan mau kembali ke jalan yang benar ya. Jadi ada orang yang harus disiksa dan ada orang yang harus dimaafkan. Siapa yang dimaafkan? Mereka yang mau bertaubatan nasuha, mau merubah dirinya, mau memperbaiki perbuatannya, ucapannya, hatinya, tingkah lakunya. Ini namanya hijrah, namanya taubat ya. Karena Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya ya. Langit dan isinya miliknya Allah, bumi dan isinya miliknya Allah ya. Binatang dan tumbuhan semua, jin dan manusia juga semua miliknya Allah. Maka kita tidak boleh ngaku-ngaku putra Allah, kekasih Allah, namun tingkah lakunya menyebabkan dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ini namanya tidak sama ya antara yang diucapkan dengan kenyataan yang ada. Oleh karena itu, mari panjenengan senantiasa bertafaqoh fiddin ya Bu, memperdalam agama Islam
supaya panjenengan ini benar-benar mana ya ulama-ulama, ustadz-ustadz yang baik, dan ternyata ada pula yang belum baik atau tidak baik. Makanya kita disuruh banyak-banyak mendengarkan ya, perhatikan apa yang diucapkan, tapi jangan pilih-pilih siapa yang mengucapkan. Ya, kalau yang diucapkan itu adalah firman Allah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, maka kita ambil ya Bu sebagai pedoman hidup kita. Tolong Bu, lihat di surat 39 Bu, ayat 17 dan 18 Bu. Surat Az-Zumar ayat 17. Dan orang-orang yang menjauhi Tauhid, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Jadi ada yang harus disampaikan kabar gembira, penghargaan ya. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik ini harus dihargai, dihormati, digembirakan, jangan malah disusahkan. Yang penyembah-penyembah togut, penyembah-penyembah setan, nah, ini harus diperingatkan. Jangan sampai menyembah setan, karena setan itu mengajak ke neraka, masa mau dibakar di api neraka. Nah, 18-nya, inilah orang-orang yang terbaik, orang yang mempunyai akal sehat, orang yang mempunyai akal waras, orang yang sehat walafiat. Coba Bu, 18-nya. Ya, ayat 18, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, Keterangan dari 762, mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al-Quran karena ia adalah yang paling baik. Ya, jadi milihlah yang paling baik ya. Ada yang baik, ada yang baik. Bisa jadi itu berupa kata-kata mutiara atau pantun atau apa ya, atau puisi ya. Ternyata yang paling baik adalah Al-Quran dan As-Sunnah ya Bu. Jadi tolong ini harus diperhatikan. Coba Bu lihat di surat 26 Bu, cari surat 26 Bu. Surat 26 itu namanya surat apa Bu? Asy-Syu'ara. Coba lihat, ini ada kalimat-kalimat ini berbahaya sekali, harus kita hindari. Coba Bu, ayat 221 sampai 226. Ini harus berhati-hati kita. Coba. Surat Asy-Syu'ara ayat 221. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Terus. Ayat 222. Bu Vina ya? Langsung aja Bu, terus. Nggih. Mereka setan turun kepada setiap pendusta dan banyak berdosa. Ayat 223, mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Ayat 224, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. 225,
Tidakkah mereka melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah? Ayat 226. Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Jadi harus hati-hati. Perkataan-perkataan yang indah-indah, syair-syair yang indah, pantun-pantun yang indah, kalau itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tidak usah diikuti, ya. Jadi filter kita adalah Al-Quran ini. 227, coba ini yang baik yang harus kita ikuti, Bu Vina. Ya, 27, kecuali orang penyair-penyair beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim akan tahu mereka akan kembali. Jadi ambillah motivasi yang baik, yang tidak menyesatkan, yang menambah keimanan dan ketakwaan kita dari siapapun, ya, namanya Bani Adam alaihissalam, anak cucunya Nabi Adam alaihissalam, kita semuanya ini. Minta tolong Bu, 1770 Bu. 17 surat Al-Isra ayat 70. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, jadi kita semuanya ini kalau mau beriman takwa, kita akan mendapat kemuliaan. Jadi kita berbangsa, kita bernegara, menjadi warga bumi, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi guru, TNI dan semuanya. Tolong nanti dilihat surat 49 namanya Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 18. Minta tolong ayat yang 13 surat Al-Hujuratnya, siapa yang dimuliakan Allah di muka bumi ini? Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, yang perlu kita perhatikan kebaikan-kebaikan, ya, santun mereka, ya. Kalau toh memberikan sebuah peringatan, ya peringatan yang baik, ya. Kalau memberikan sebuah penghargaan, ya penghargaan yang baik, ya. Di surat 16 ayat 125 sampai 128 itu harus santun, sopan, ya, harus dengan hikmah pelajaran itu agar bisa dijadikan rujukan umat ini agar senantiasa berada di jalan yang benar. 14-nya Bu Vina. Surat 49 saya. Surat Hujurat ayat 14. Ya, surat 49 ayat 14. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi tanda kesempurnaan Islam seseorang itu, Bu, ya. Jadi kalau dia bisa menjauhi
perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, termasuk tadi rafas, fusuk, jidal. Jadi hal-hal yang tidak berguna harus dijauhi. Lah, tanda kesempurnaan iman seseorang itu dia berakhlak mulia, punya akhlak kepada Allah, punya akhlak kepada Rasulullah, punya akhlak kepada para habaib, para kiai, para ustadz. Jadi saling kita menghormati antara satu dengan yang lain. Pokoknya jelek-jelekan itu dihindari karena semua akan melemahkan kita. Ya, 15 terakhir, Bu. Ya, Ustaz. Ayat 15, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dan seluruh kaum muslimin muslimat ditakdirkan oleh Allah senantiasa istiqomah untuk berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan berhakko jihadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong langkah-langkah kita dan upaya kita ini mudah-mudahan menjadi amal jariah, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menginspirasi anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih-solihah, suami istri menjadi solih-solihah, dan muslimin muslimat juga menjadi orang yang solih-solihah. Rabbi habli minas solihin, amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Berikanlah kejayaan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, dan berikan kepada mereka sehat wal afiat, panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan juga seluruh murid-murid baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Mudah-mudahan doa-doa kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang menunaikan ibadah haji diberikan keselamatan, pertolongan oleh Allah, dan bisa pulang lagi di tanah kita, negeri Indonesia ini, dalam keadaan selamat dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan hadirnya umat-umat yang beriman takwa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat. Semoga selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Nggih. Ya, hari Jumat nanti di bulan Juni, kalau kita tidak ada udzur, saling memberi informasi ya Bu. Nanti kalau pas misalnya ada udzur, kita carikan di hari yang lain. Yang penting panjenengan bisa gitu Bu ya Bu, sehingga kita tetap bisa bertemu. Terima kasih Bu, saya tutup dulu ya.
Nggih, monggo Ustaz. Assalamualaikum, matur suwun. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.